gengs, it's me Jessica. Welcome on my YouTube channel di segmen CK, cerita bareng Jessica. Oke, pada video kali ini aku bakal ngebahas salah satu kasus yang lagi banyak banget update-annya di FYP beranda TikTok aku. Apalagi kalau bukan kasus yang mau kita bahas ini adalah kasus tentang influencer asal Semarang yang membuang anak bayinya yang baru dilahirkannya di salah satu bandara internasional Ngurah Rai di Bali. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke alur ceritanya. Gengs, kalian tuh ada gak sih yang punya temen tapi belum dapat momongan juga sampai sekarang? Atau mungkin ada yang sudah sampai puluhan tahun dan akhirnya mutusin untuk adopsi anak aja. Nah, pada kasus kali ini yang mau kita bahas hari ini adalah kasus yang amat sangat keji dan di luar Nurul, tidak habis pikir. Apalagi kalau bukan kasus seorang influencer yang dengan tega membuang anaknya yang baru dilahirkan. Bagaimana ceritanya? Penasaran? Langsung kita simak aja. Nah, sebelum kita masuk ke kronologinya, kita bahas dikit nih tentang background dari influencer asal Semarang ini, biar kalian pada kenal. Nah, influencer asal Semarang ini bernama Zafira Devi Listiatmaja, seorang model dan selebgram yang berusia 28 tahun. Dia diketahui merupakan lulusan dari Universitas Katolik Soegija Pranata di Semarang. Ia juga adalah seorang selebgram dan juga model asal Semarang yang dari foto-fotonya yang beredar di dunia maya, diketahui bahwa Zafira ini kerap kali menerima endorse produk kecantikan hingga fashion dan kerap menjadi model untuk para MUA. Zafira sendiri mengambil jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV dan berhasil menjadi seorang sarjana. Nah, dari profil seorang Zafira tadi, bisa kita simpulkan bahwasanya Zafira ini terlahir sebagai seorang perempuan yang menurut kita kaum perempuan ini sepertinya tidak ada yang kurang dari seorang Zafira ini ya gengs ya. Tapi ini semua berbanding terbalik karena memang tidak ada seseorang yang sempurna. Diam! Setiap manusia pasti akan mempunyai kekurangan di dalam setiap kelebihan yang dia punya. Tawa kalian? Pikir lucu? Ya? Hah? Oke, kita masuk ke kronologi ceritanya. Jadi pada Kamis tanggal 19 Oktober, setelah penyelidikan dan perburuan selama kurang lebih 5 hari di Jawa Tengah, karena penemuan dari sebuah kantong kresek putih yang berisikan mayat bayi laki-laki beserta ari-arinya gengs, oleh petugas kebersihan bandara tersebut. Nah, ketika petugas menemukan plastik berwarna putih tersebut, petugas merasa curiga lantaran ada darah segar dalam kantong sampah tersebut. Plastik itu kemudian dibawa ke tempat penampungan sementara di sebelah barat gedung Wisti Sabah Lama yang masih di area Bandara I Gusti Ngurah Rai tersebut. Nah, setelah petugas kebersihan tadi membuka isi plastik tersebut, ternyata didapatilah mayat seorang bayi laki-laki, masih ada ari-arinya beserta tali pusarnya yang masih lengkap, gengs. Kalau kalian di posisi petugas kebersihannya nemuin hal kayak gitu, apa tanggapan kalian? Apa ekspresi kalian? Komen dong di bawah. Nah, setelah mereka menemukan hal itu, mereka pun langsung melaporkan ke pihak kepolisian, pihak berwajib yang ada di daerah tersebut. Dan setelah itu, pihak kepolisian pun langsung bergegas melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan petugas keamanan setempat untuk mengecek CCTV, geng. Nah, pada saat rekaman CCTV inilah, terlihat pelaku menggunakan mobil Sigra dan langsung ke kantor check-in, dan selanjutnya pelaku kembali keluar terminal dan menuju ke taman. Setelah melihat situasi aman, selebgram tersebut atau Zafira tersebut membuang bungkusan plastik ke dalam tong sampah. Lalu, Zafira kembali menuju ke terminal keberangkatan domestik Bandara I Ngurah Rai. Dari hasil pengecekan nomor polisi, pelaku memakai mobil Sigra yang merupakan taksi online. Nah, setelah hal itu, polisi pun akhirnya mengecek data-data dari taksi online tersebut dan berdasarkan keterangan sopir, pelaku diketahui naik dari hotel daerah Legian menuju bandara. Setelah membuang bayinya tersebut, pelaku terbang menuju Semarang, Jawa Tengah. What the hell man is it? Dia habis buangnya di mana dan perginya ke mana?
emang udah niat banget sih kalau kata aku, gengs. Nah, setelah ditelusuri lagi, setelah diketahui oleh polisi, dan akhirnya polisi pun menemukan keberadaan dari pelaku tersebut. Ternyata pelaku menginap di sebuah hotel bersama pacar barunya yang berinisial J pada hari Minggu 15 Oktober 2023. Menurut hasil interogasi, Safira mengalami sakit perut pada pukul 3 pagi waktu setempat. Nah, si Safira ini tadi bolak-balik, geng. Bolak-balik ke toilet. Dan mungkin dia mengira dia harus BAB. Tetapi tidak ada yang keluar. Nah, sang pacar yang saat itu sedang bersama dia, posisinya sedang tidur di kamar, dan tidak mengetahui bahwa pacarnya ini sedang hamil. Karena memang Safira sendiri selalu menutup-nutupi kehamilannya, gengs. Nah, pada sekitar pukul 7 pagi, pelaku atau Safira ini duduk di kloset karena perutnya sakit. Lalu 1 jam kemudian, tepatnya pada pukul 8.00 pagi, barulah bayi tersebut keluar dan jatuh ke dalam kloset. Nah, saat bayi tersebut lahir nih, gengs, bayi tersebut jatuh ke kloset dan menangis, dan sempat menangis. Jadi di sini bayinya sempat hidup ya, gengs. Nah, karena bayi tersebut tadi menangis, akhirnya si Safira ini dengan posisi mungkin dia kalang kabut, karena dia udah shock, udah ketakutan, takut pacarnya yang asal Singapura mengetahui apa yang sudah ia sembunyikan. Akhirnya dia pun memutuskan untuk mencoba memaksa bayi tersebut untuk masuk ke dalam toilet dengan cara menyiram air serta menutup klosetnya. Gila sih, gengs, kayak ini banyak orang di luar sana yang belum mendapatkan kesempatan untuk punya momongan, untuk punya anak. Sementara si Safira dengan gampangnya melahirkan, seperti kayak orang mau BAB, dan dia dengan segampang itu, semudah itu untuk melenyapkan juga. What the hell, man, is it? Ini benar-benar hari patah hati sedunia buat orang-orang yang sedang promil sih kalau kata aku. Luar biasa, kayak aku turut sedih banget dengan kejadian yang mengenaskan ini sih, gengs. Nah, setelah percobaan tadi, ternyata bayi tersebut tidak bisa masuk ke dalam kloset, dan akhirnya cobaan Safira tersebut tadi itu gagal, dan sudah bisa dipastikan bahwasanya bayi sudah mati pada saat Safira mencoba menenggelamkan bayi tersebut di dalam kloset. Dan itu juga sudah dikonfirmasi oleh kepolisian setempat yang mengurus kasus ini. Nah, dalam upaya tersebut, akhirnya Safira memutuskan untuk membuang jasad bayinya itu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik dan membuangnya di area parkir premium di Bandara Ngurah Rai, Bali. Safira Devi sendiri mengaku kepada pihak berwajib bahwasanya ia tidak ingin kekasih barunya mengetahui tentang kehamilannya serta persalinannya yang baru saja terjadi. Dan fakta yang paling mengejutkan, gengs, selama ini Safira sering bergonta-ganti pasangan ketika menjalin hubungan intim. Jadinya dia nggak tahu siapa ayah biologis dari bayi yang dilahirkannya tersebut. Nah, atas perbuatannya tadi, gengs, Safira dihadapkan dengan hukuman 9 tahun penjara dan dia telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tuduhan pembunuhan dan pembuangan. Nah, untuk kasusnya sendiri itu masih berjalan ya, gengs. Aku pribadi turut prihatin sekali atas kejadian yang mengenaskan ini, dan aku berharap agar sekiranya Safira itu bisa menyesali perbuatannya, serta ini juga bisa menjadi pembelajaran buat orang-orang di luar sana yang mungkin sedang mengalami atau ada di titik yang sama dengan apa yang Safira alami sekarang. Dan harapannya aku, seperti apapun masa lalu kamu, seperti apapun masa lalu kita, yang terpenting itu adalah tidak mengulangi kesalahan atau dosa kedua kali. So, cukup sekian pembahasan kasus ini dari aku, dan kasih tanggapan kalian tentang kasus yang kita bahas hari ini. Kalau misalnya kalian punya ide-ide konten lainnya atau ada info tambahan yang mau ditambahkan untuk kasus yang kita bahas hari ini, boleh banget komen-komen di bawah. Oke, cukup sekian pembahasan hari ini. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe agar selalu dapat updatean kasus-kasus terbaru dari aku. Bye-bye!